alfabet. Ah. Nah, alfabet bener apa nih? Mewakili apa sih alfabet ini? Sudut. Yakin sudut. Sudut cuma ini A doang. Sudut A. Ruas. Ya, titik ya. Ini mewakili si Ya. titik. Kalau sudut biasanya kalau ada begini sudut D, A, B gitu namanya sudut. Tapi kalau A-nya kecil ya sudut A gitu. Paham ya? Nah, Ibu akan jelaskan. Jadi dalam konsep dimensi 3 ini yang akan kita pelajari yang pertama, poin pertama. Alat tulis sudah disiapkan? Sudah ya? Nah, alat tulis siapkan ya. Yang pertama konsep jarak. Jarak yang dipelajari adalah dalam titik-titik. Maka tadi Ibu menyebutkan antum harus memahami nih apa saja dalam sini. Titiknya mana aja? Kubus ini titiknya apa aja? A, B, A, B, C, D, E, F, G, H sampai Perhatikan gambar ini tidak boleh sembarangan gambarnya, tapi kesepakatannya A di sini, B di sini, C di sini, D di sini. Atasnya mulainya dari E, F, G, H. Nggak boleh suka-suka. Saya Bu, ada pertanyaan misalkan sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, antum gambarnya di sini D, nggak bisa, nanti salah ininya. Tadi kesepakatan matematik gambarnya begini. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, Bu lanjutkan. Nanti akan ada yang namanya jarak titik ke garis titik A ke garis DC. Itu kayak antum kemarin gitu ya. Di pojokan menuju ke pintu. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, jarak apalagi titik ke garis, titik ke bidang, dari lampu ke ini, ke pintu, saklar. Ke saklar ya, itu titik ke titik ya. Dari apa lagi kemarin? Tembok antum dari sisi kiri sama sisi kanan masuk bidang ya, seperti itu. Nah, kemudian konsep sudut ini yang dipelajari. Rumusnya apa? Rumusnya adalah menggunakan Pitagoras saja yang sudah kita pelajari udah lama ya, dari SMP, dari SD bahkan. Kemudian trigonometri, kemudian rumus ATM. Nanti Bu jelasin rumus AT per M itu apa. Logika dan kesebaran. Rumusnya tidak ada yang sulit. Hanya menggunakan rumus simpel ini. Itu 2, 3, 4, 5. 5 sudah dipelajari. Gitu ya. Kemudian lanjutnya. Cara mencari jarak. Cara mencari jarak itu konsepnya adalah jarak itu apa sih? Titik. Jarak itu adalah garis ya, tarik garis paling pendek dan siku-siku. Misal, Ibu contohin. Jarak titik A ke DC. A ke DC, Ibu ambil sebuah garis di sini nih, A ke DC. Nah, Ibu anggap ini pertolongan. Kira-kira jaraknya yang mana? Apakah ini? Apakah ini AD? Apakah itu? Apakah itu? Apakah itu? Apakah miring begini? Miring begini, miring begini, miring begini, yang mana kira-kira? Dari titik A yang disebut jarak itu yang mana? Ke DC. Ke D. Syaratnya apa? Garis yang paling pendek dan siku-siku dari titik A ke garis DC. Apa? AC. Yakin? AC ya, AC benar. Yakin? Apakah ini siku-siku? Ya, siku-siku. Iya, Bu. Siku-siku Mana ayo? Ayo. ADC. Enggak, Bu, ADC berarti. Iya, betul ADC. AD. Karena dia apa? Paling Garis pendek. terpendek. Dan siku-siku betul 100. Paham ya? Baru Ya, Bu. Oke, Bu. mau bilang, Bu. Ya, kenapa? Baru mau bilang ADC. Ya, betul. Itu konsep titik ke garis ya. Kalau titik ke titik gimana? Titik A ke titik E. Tinggal diapakan? Tarik garis. Ting, selesai, itu jaraknya. Dari titik ke bidang, misalkan bidangnya antum pilih nih bebas. Mau segitiga, mau persegi, antum pilih yang mana bidangnya? Ayo, yang mana? Bidang itu tembok kamar antum. Kira-kira mau pilih yang mana? Yang bagian A, B, E, F. A, B, F, E. A, B, F, E lah. Berarti bidang dia sendiri kan titiknya A. Jangan di bidang dia sendiri, nanti nggak punya jarak. Oh, Bidang yang lain. Sama dia, Bu.
Bidang itu bisa persegi, bisa segitiga. Pilih mana? Dia mati. Itu garis. B, C, G, F gitu ya. Ya. Oke, Ya, Bu. baiklah. Ya. Pojokan antum, kamar antum. Ini tembok antum. Cara mencari jaraknya gimana? Tarik garis ke tembok itu. Apakah ini? Apakah itu? Cari yang paling pendek. Apa ke sono, ke sono, ke sono, ke sono, ke sono. Kira-kira pilih yang mana? B atau E? B. B atau E? E-nya di sana. B. Ini tembok antum ini, Antara B dan E. tembok antum ini B, C, G, F. Jarak itu adalah jaraknya dari titik antum di A. Jarak itu adalah yang paling kecil, yang paling pendek, dan siku-siku terhadap bidang. Berarti pilih yang mana? B. 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 Apakah E-nya beda bidang? Nggak nyambung nanti, bidangnya kan ini. Oh iya. Oh. Jadi tembakkan ke yang ditanyain gitu. Kan menghitung jarak. Jarak itu kan berapa antum, ya jaraknya dia dengan antum gitu kan. Apakah ini nggak mungkin, ini nggak siku-siku di sini. Yang di siku-siku cuma ini doang. Siku-siku di sini. Benar? Benar. Caranya begitu ya nanti konsepnya. Nah, jadi langkah-langkahnya untuk mencari jarak itu pertama tentu harus tahu gambar dulu dimensi 3-nya. Nanti kalau ujian, kalau kesusahan, antum buka aja whiteboard, copy paste ya, kubus kayak gini, ambil di internet kan bisa ya, Ctrl C, kemudian Ctrl V ke sini. Habis itu ya antum gambar pakai tarik garis lebih gampang. Kemudian apalagi garis tanyakan itu digambar, garis tanyakan digambar. Kemudian apa? Cari bantuan. Bantuannya apa? Contohnya ini nih. Jarak titik, Ibu anggap ini aja ya. Nah, Ibu anggap jarak titik A ke titik G. Berarti diapakan? Tarik garis. Set. Oke. Butuh bantuan siapa untuk mencari nilainya? Butuh bantuan segitiga apa aja nih? A, C, G. Benar? Iya, benar. Iya, Bu. Ibu pakai rumus apa? Cukup pakai rumus Pitagoras karena siku-siku di sini yang ditanyakan ini. Selesai masalah, tinggal nyari AG. Ini diagonal sisi, panjangnya ini rusuk, ini rusuk. Berarti ini rusuk akar 2. Kalau yang ini rusuk akar 3. Udah nggak usah pakai rumus dah, udah langsung ketemu, ya kan? Benar? Ya, bisa diulang nggak, Bu? Masih bingung. Oke, ulang dulu ya. Jadi misal nih pertanyaannya begini, berapa jarak dari titik A ke titik G? Pertanyaan gitu, kubusnya misalkan adalah, tunggu ya, kubusnya A, B, C, D, E. Nah, cara langkah pertama, kita tentunya, salah. Nah, tentunya diapakan dulu? Kita hapus lagi dulu ya. Kita cari gambarnya dulu, pura-puranya digambar dulu, tik. Nah, selesai digambar, kita cari titik A. Yang dimaksud titik A kan di sini nih. A. Kemudian kita cari titik G. Titik G di sini. Habis itu yang namanya jarak titik dengan titik, itu konsepnya tak tinggal tarik garis. Set. Oh iya. Habis itu berapa ini panjangnya ya? Kita kan nggak tahu. Ada 2 cara. Yang pertama bisa pakai bantuan segitiga. Segitiga digunakan mana sih? Ibu pilih ini nih. Nggak lurus. Ibu pilihnya adalah segitiganya ini. Malah persegi yang salah pencet. Nah, ini dah. Segitiga yang Ibu pilih adalah A, C, G, A. Itu ya. Kalau seandainya belum diketahui. Tapi ini kan sudah diketahui, Bu. Karena apa? Diagonal ruang. Diagonal ruang itu rumusnya apa? R akar 3. Diagonal sisi rumus akar 2. Jadi nggak usah pakai rumus, langsung ketemu R akar 3. R-nya berapa? Bebas, tergantung kubusnya. Paham ya? Iya, Bu. Bisa, Bu. Siapa yang belum paham? Ayo jujur. Bu, R itu apa, Bu? Rusuk atau sisi Oh, atau rusuk. Nah,
Sekarang kita akan lihat hubungan di antara garis-garis ini. Apa hubungannya ya? Berhimpit. Berhimpit tuh nempel persis. Nempel persis. Nah, di GC Antum, Ibu sudah kasih pretest. Kita bareng-bareng yuk. Kita cari sambil bareng-bareng. Pretest yang namanya ada link tuh. Coba diklik di GC Antum. Ketemu? Iya Bu, ketemu. Udah buatin worksheet ya. Kiri kanan, kiri. Nah, sebelah atas itu kasih nama tuh, nama sama kelas. Klik tulis nama sama kelas, sudah? Misalkan nama Ibu kasih nama Cahyani. Tahu. Ini nih kelasnya, tulis 12-3. Udah? Bu. Oke. Ikutin panduan Ibu ya. Perhatikan garis AB. Nah, nempel berhimpit itu dia nempel persis. Karena si kotak kubus ini dia tidak punya kubus yang lain ya, dia satu-satunya kubus, berarti yang nempel garis AB garis apa? Yang BC. BC mah berpotongan. Oh. Nempel itu ya dia sendiri berarti kan? Nempel itu ya di situ. Berarti jawabannya apa? Silahkan tulis AB. jawaban. AB. Oh, maaf. Silahkan tulis di LKS-nya. Jangan bilang-bilang temannya ya. Silahkan tulis di LKS-nya, udah. Diketik aja, ditulis. Udah ya. Oke. Di GC Antum diklik, itu ada linknya. Habis itu udah selesai nulisnya. Itu udah kan? Cuma satu garis doang kan? Udah. Oke, lanjut Bu. ya. Lanjut, hubungan Ya, Bu. selanjutnya. Karena kalau kita tidak mengetahui hubungan ini bahaya tuh nanti selanjutnya ya. Sejajar itu tidak berjodoh. Jadi dia tidak bertemu, selalu jaraknya sama. Contoh nih, Ibu contohin satu ya. EA, Iya. ini contohnya ya. EA ini sejajar dengan sebelah sono tuh, yaitu apa? HD. HD, betul. Karena dia nggak berjodoh, nggak ada pertemuan sama sekali. Misalkan Ibu nih dengan Nabi Adam kan beda zaman tuh, nggak ketemu ya. Berarti ya nggak berjodoh gitu. Antum satu kelas ini berarti teman nih, kan gitu kan ketemu. Ya, oke, bisa dipahami. Nah, si sejajar ini beda itunya nggak berjodoh lah, nggak bertemu gitu. Tapi jaraknya sama terus. Berarti dia tidak bertemu dalam satu bidang itu atau gimana? Iya, dia tidak berpotongan, tapi ya mau bidang beda, mau bidangnya sama, ya dia nggak pernah bertemu. Oke. Nah, bisa dipahami ya. Tapi jaraknya, ciri khasnya apa? Jaraknya selalu sama gitu. Contohnya Ibu ambil garis ya, ya kayak kereta api itu loh nak. Kereta api relnya, tapi si rel kereta api itu kan sama nggak jaraknya dia? Sama nggak? Loh? Beda. Relnya Sama. Kalau beda kan Jadi mah nggak nyampe. kereta api. Jadi keluar. Iya. Ya gitu ya. Nah, sekarang sebutkan, tulis ya, diklik di situ ya, tanpa suara. Yang sejajar dengan garis AB, apa aja? Sebutkan semua. Yang sejajar dengan AB. Berarti jaraknya dia itu sama, tidak bertemu. Boleh satu bidang, boleh bidang yang lain. Apa ya? Sejajar dengan AB kan? Ya, sejajar dengan AB. Fokusnya sekarang ke AB. Satu garis saja AB. Yang sejajar dengan ini. Jawabannya nggak satu ya, Bu? Banyak jawabannya semua, tulis semua. Iya, oke. Garis, ini garis ya, bukan titik, tapi garis. Sudah? Iya, Bu. Oke, sip. Lanjut. Sekarang konsep bersilangan. Nah, ini dia nih. Apa sih bersilangan? Bersilangan ini bukan biologi ya, tapi ini matematik. Jadi garis nih fokusnya. Kalau kita lihat, dia itu beda bidang. Contohnya, misalkan satunya itu adalah si EF, Ibu contohin EF. Beda bidang. Ini kan bidangnya di ABC. Ini nih, A, B, E, F ya. Berarti Ibu harus ngambil garis yang lain. Garis di, Tunggu, kecoret.
garis yang lain yang ada di bidang lain. Nih, Bu contohin satu. AG. Bukan. Belum jawab pertanyaan, nggak apa-apa. EF berarti bidangnya harus, ini kan horizontal tuh. Bersilangan itu bidangnya yang tegak. Kebalikan horizontal kan vertikal. Dan dia beda bidang. Gitu disebutnya. Ada lagi, berarti EF dan apa satunya lagi? AD. Betul. Itu bersilangan. Paham? Ya, paham. Oke, baiklah. Sekarang contoh bersilangan tulis tanpa suara. Klik di situ, tulis di situ yang bersilangan dengan CAB. CAB. Tulis semua garisnya. Bapak masih nggak ngerti yang salah. Oke, Bu jelasin lagi ya, sekali lagi ya. Ya Bu, bersilangan kurang. Baik. Bersilangan contohnya nih, Ibu ambil EF, garis EF. Dia bersilangan dengan apa? Konsep bersilangan itu adalah dia tidak bertemu pada satu bidang, yang satu adalah vertikal. Ini kan tidur ini horizon. Maka kebalikannya vertikal. Berarti kita harus nyari bidang lain, garis lain yang ada di bidang lain yang tegak. Oh, ini. Oke. Oh, itu. Karena kalau kita ngambil AE, tidak boleh, dia jodoh, bukan itu yang disebut. Jadi ini bersilangan itu juga bukan jodoh ya, dan lebih ke arah beda kasta lagi. Yang satunya kebalikan, udah nggak jodoh gitu. Yang satu miskin, satu kaya, udah nggak ketemu lagi gitu. Nothing impossible Tadi apa Bu? Soalnya AB ya? Sekarang yang bersilangan dengan si AB. Oke. Semua garis yang bersilangan dengan AB ya. Oke, sudah? Bentar Bu. Oke, baik, ditunggu. Kalau bingung bilang ya, jangan nangis. Gak mungkin lah. Laki-laki. Finish? Not yet? Ya Bu. Oke. Next ya. Sekarang berpotongan nih dia. Dari sekian tadi yang kita bahas ini, berpotongan itu dia hanya bertemu di satu titik. Jadi jodohnya itu cuma sebentar gitu ya. Satu titik doang. Nah, contoh nih, misalkan nih satu titik ini nih, pertemuan apa? Pertemuan garis EF sama EA. Ini. Dia berarti EA sama EF tuh berpotongan tuh karena bertemu di satu titik. Mana-mana garis. Nih, gambar. Ini nih, Ibu ambil garis EA, dia berpotongan dengan EF. EH. Kenapa? Karena bertemu di satu titik. Lagi, misalkan FG dengan HF nih. FB karena bertemu di satu titik. Namanya berpotongan. Jadi jodohnya sebentar, hanya satu titik. Oke? Mau tanya Bu. Boleh. Misalkan EH itu bisa itu nggak kayak ketemu sama EF sama HG? Tunggu pelan-pelan Ibu hapus. Apa tadi pertanyaan? Ya itu kan ketemuan titiknya itu di HG sama EF bisa nggak Bu? HG dan EF. Nah, tergantung nih. Berarti kalau dia EH berarti berpotongan dengan garis HG dan garis EF. Benar. Di titik apa berpotongannya? Di titik E untuk kasusnya EF, di titik H untuk kasusnya HG. Misalkan nih antum sama siapa ya? Ibu contohin orang nih. Antum pernah nggak ketemu sama orang satu kali aja? Entah siapa namanya. Anggap aja namanya adalah sama Basuki satu kali. Nah, di satu titik. Gitu ya. Paham? Ya Bu. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang mana saja yang berpotongan dengan AB? Tulis di situ, di LKS-nya. Sudah?
selesai. Kalau sudah diklik finish, nanti akan muncul nilai antum. Nah, nilainya berapa? Bu. Hah? Sebentar, Nilainya? Bu. Sebentar. Iya, tenang. Ibu tunggu. Check my answer apa email answer to teacher. Ya, kenapa nak? Check my answer. Finish aja, klik finish. Kalau sudah. Tapi tadi kan Tapi kalau aku klik finish, keluar 2 pilihan. Oh, pilihan apa Iya, ya? Bu. Share. Coba share. Oh, maaf Bu, tadi yang terakhir berpotongan dengan AB ya? Iya, berpotongan dengan AB. Coba share nak. Coba itu kalau misalnya coba Ibu klik finish tuh ntar muncul Iya, lagi. Bu. Tuh. Coba. Oh, Nah, iya, itulah. betul. Dia mintanya dikirim ke email ibu atau cuma check my answer. Terserah antum, mau dikirim ke email ibu boleh. Tapi nanti kan sudah terekap di ini antum, di GC antum. Atau mau cek answer aja. Email ibu apa? Cek langsung, Bu, cek langsung. Taat Cek aja, Bu. Taat Langsung aja, Bu. email ibu ya, oke baik ibu. Taat yuk. Ini nih ibu. Ibu dapat 0, ibu nggak jawab soalnya. Nih email ibu, tunggu. Ibu, Apalagi kita, Bu. Apalagi Kita dapat 3 ya. antum kan jawab. Nih, email ibu tulis di sini dulu ya. Tunggu, sabar. Tidak. Nih, taat yuk @email.com. Nih, boleh nih. Oke. Siapakah yang dapat 100 hari ini? Waduh, Dewa mungkin. Dewa siapa? Dewa 19. Saya 3/10, Bu. 3/10. Widih. Oke, berarti benar 3 dari 10 yang Bu, ya. email ibu apa? Emailnya tadi taatyuk@gmail.com. Nih, ini Mak. Sebentar, Bu. Nih. Oke. Buat Bu. Ya, antum gak penasaran nilainya berapa? Klik aja tuh. Aduh, gimana ini? Yang dapat 100 coba ada nggak? Nggak ada. Oke, nggak masalah. Oke, kita jawab bareng-bareng ya sekarang ya. Tadi udah nyoba. Sekarang kita jawab bareng-bareng. Oh, Ibu masih ada kesempatan missing ini nggak? Waduh. Udah diklik ya tadi. Oke, kita jawabnya di ini aja ya, di sini aja ya, di whiteboard. Oke, sudah siap jawabannya yang asli? Wah, nol. Ya, Bu. Saya salah nulis atau gimana sih? Oh, nanti kita cek ya, apakah Ibu yang salah Oh, kok nol? koreksi. Iya. Nol. We are same. Ya, nanti gini. Nanti kalau misalkan Ibu tulis di sini antum merasa benar, antum boleh bilang ke Ibu, Bu dapat 100 tadi gitu. Oke ya? Bisa jadi tuh tadi Ibu salah klik. Aduh, nol ini, aduh. Kita mulai. Berhimpit dengan AB. Jawabannya adalah AB. Apa tuh? AB. harusnya benar Kok saya salah, Bu? Kok salah, Bu? Ya nanti kita lihat Ibu. Itu kenapa sih? Bu, aku bener. Padahal. Coba kita cek ya. Kenapa itu bisa salah kayak gitu? Kita cek di tempat Ibu. Apakah Ibu yang salah? Kapital hurufnya Gara-gara pakai koma kali ya? Iya. Mungkin, Bu. Mungkin. Mungkin karena penulisannya beda, jadi Koma salah. dianggap salah. Oh iya, benar beda. Aduh, harusnya 100 nih, Adin. Bu, apa karena penulisannya beda, makanya dianggap salah? Coba Ibu cek. Iya, dulu bisa sebentar jadi. ya. Iya, dari Ibu edit dulu. Ibu juga penasaran kenapa salah ya? Padahal Ibu tadi ngasihnya AB. Apa Ibu yang error? Kita cek dulu. Ini bener AB Ibu nulisnya. Oh, pakai koma. Yang awal AB Ana pakai garis. Oh, Bu. Nomor 2 juga kayak sama tapi salah. Nomor Karena 2. ordernya beda, Bu. Nomor 2 Kayak gitu ya penulisannya. DC, EF, HG. Bener nggak? Ana pakai strap, Bu. D, C, E, F, H, G. Bener, Bu. Dulu. Tapi di sini salah. Tulisannya ya? tuh. Iya, Bu. Antum Bener tulis padahal Bu, tapi dianggap salah. AB-nya, Oh, Bu. tulisnya CD gini nggak? Urutannya harus sama kayak, Bu. Aku nggak pakai koma nulisnya. Oh iya. Berarti ini kayaknya harus satu aja kali jawabannya ya. Kalau koma-koma begini kayaknya membutuhkan peluang ada yang keliru.
Oh Iya, gitu. betul. Ya mungkin begitu. Nanti buat ke depan. Ini karena jawaban kayak gitu jadi udah di lock kayak gitu. Betul. Iya, salah urutan juga salah kayaknya. Iya. Ini juga Coba Bu sama mau nih. menyamakan Bu. Boleh. Yuk kita mulai. Yang pertama AB bener semua ya tentunya. Iya, Bu. Yang kedua yang sejajar. Sama nggak? CD. Yang sejajar CD nih. CD. Kamu sama. Kemudian Sama-sama. GHG. Salah Bu, kok saya jadi salah Bu? Gara-gara pakai koma ya? CD, Iya, betul. CD, F, Sama. D, E, F, H, G. Iya. Nah ini nulisnya itu urutannya dari kecil ke besar. CD bukan DC. Tadi Ibu nulisnya DC ya. CD, E, F, H, G. Adin juga DC lagi. C, D, E, F, G, H, G. Bener ya? D, Nah, Sesuai kayak ya Bu ya. iya sesuai Atau gimana? alfabet. Betul. Kemudian ini juga Aduh. bersilang. Yuk bersilang. Siapa yang bener nih? D, H, C, G. Bener nggak? Bentar. Benar. Balik Bu, saya kebalik Bu. Tapi kebalik. Berpotongan. Bener nggak? A, D, B, C. Bener? Saya nggak adik. Oke. Bener. Yang Harusnya merasa bener benar, tadi. Saya banyak itu. silahkan tulis di chat 100 gitu jawaban yang sebenarnya. Antum tulis saja nilainya yang sebenarnya 100. Nanti Bu ganti di tempat antum, box setnya antum. Mau tanya, ganti Bu? nilainya. Ya boleh nak. Chat mana, Bu? Kalau A, E sama B masih boleh kan Bu? Saya tulis 4 A, sama E dengan apa? B, F. sama BC sama AD juga. Ini yang apa nih? Pertanyaan yang apa nih? Yang terakhir Bu. Perpotongan ya. Iya. Iya. Pertemuan cuma 2 doang ya Bu. Oh banyak juga nggak berpotongan dengan AB ya? Boleh nak. AB itu boleh AE, boleh FB, boleh DC, boleh AD, boleh, bener. Ini Oke, kurang nih Bu. berarti Bu, kurang nulis nih. Kan tadi Ibu bilangnya semua ya, ini masih 2 aja. Gitu nak. Bu, kalau salah penulisan gimana Bu? Misalnya kebalik kayak tadi. Balik ya, Bu. Nggak masalah. Antum tulis aja di chat 100. Alhamdulillah. 100 Oke gitu. Bu. Oke, berarti pretestnya 100. Siap, paham? Ya Bu. Nanti kita buat lagi yang lebih seru ya. Jadi ini worksheet ini bisa kita cuma ini ya, misalkan menghubungkan nih garis gitu bisa loh. Atau juga ada gambar atau tarik ke mana gitu bisa. Jadi kapan-kapan kita buat lagi yang lebih seru. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjutkan keyword pod. Paham sampai sini beberapa hubungan mereka? Pretestnya di market Ya Allah. Kenapa nak? Ada pertanyaan? di market dan nggak di GC? Apa? Di GC di market dan nggak Bu? Di market. Dibataskan. Nggak di GC dikumpulin nggak Bu? Mark Asdon. Itu di GC yang pritas itu. Iya, Yang request. dijawab, dikirim. Nanti Ibu nilai antum yang asli kan Ibu kirim ke situ. Misalkan ini Ibu contohin ya, Ibu cek yang PA ini share-nya udah GC belum di tempat Ibu, di tempat antum? Udah Bu. GC ya, Ibu contohin nih. Tapi udah Pretest nih, ini kan klik ini, Ibu lihat tuh. Coba kita cek ya, mana pretest? Nah ini dia, diserahkan. Siapa aja sudah menyerahkan? Nah tadi kan antum ngasih tahu Ibu nih, Ahnan nilainya berapa yang asli? Seksi cocokin. 3 Bu. Masih 3 nggak berubah. Enggak Bu. Oke, tulis 3 gitu. 3 itu Ibu anggap itu 5 ya. Gitu nak. Jadi siapa tadi nilainya 100? Saya Bu. Bukan saya. Mana Bu? Amru Bu. Amru. Ariel. Gitu. Ini ya, nih 100. Jadi nanti begitu Ibu nanti biasanya Ibu draft dulu deh. Kadang kalau langsung dikirim bisa nggak terekap, tapi bisa juga terekap sih. Nah, nanti Ibu kirim balik ke antum kebalikan gitu. Oke. Kalau Ibu mau ngecek ke antum juga bisa, tapi tadi kan ada yang salah tuh karena ini ya, harusnya urutannya sama ya. Gitu nak. Jadi akan dikirim ke GC-nya. Bu itu ada Bu. Bapak Ibu. Ada info. BO dulu. Announcement. Kenapa nak? Ada bug Bu, ada bug. Record roomnya mau ditutup dulu Bu. Oh gitu, baiklah. Karena ada masalah. Yang lain nggak bisa masuk. Oke. Nanti masuk lagi ya. Yuk. Ya Bu. Oke Bu. Oke, ini nggak apa-apa kali ya kita tetap di sini selama belum ditutup kan? Iya Bu, lanjut aja Bu. Lanjut ya. Bapak Bu. Nanti kalau tiba-tiba hilang kan kita masuk lagi aja.
Nah, Iya, Bu. selanjutnya nih, ini tadi masih hubungan antara garis. Nah, ini sekarang lebih kompleks lagi nih, karena manusia banyak sekali hubungannya ya. Nah, bagaimana tentang, jadi yang akan dicari tuh macam-macam. 1. Jarak titik ke titik. Sebutkan di antara A, B, C, D, F, G, G. Ini kira-kira jarak titik ke titik 1 aja contohnya. Silakan di chat. Tulis di chat, Ibu lihat. Titik ke titik. Titik ke titik. Misalkan Ibu contohin. Jarak titik A ke B, berarti titiknya, jaraknya berarti AB gitu. H betul, Yuda betul. Satu lagi, siapa lagi? Bu Cahya, Iya, Bu. kan ganggu sebentar. Ya, Bu. Udah baca ini belum, Bu? Broadcast. Sudah, apakah harus di stop ini? Enggak sih, cuman kalau nanti tiba-tiba berhenti, mohon maaf, nanti disambung lagi gitu maksud saya. Ya, tidak apa-apa, Bu. Ya, kita lanjut. Apa-apa, Bu, sambil jalan aja ya. Oke, Mohon, baik. Bu. Ya. Tadi sampai mana ya, Nak ya? Oh, ini. Titik dengan titik. Oke, udah banyak ya. Ada EF, F bener. Ya, Nak. BC betul. F, BC, GH, AD, DA, AD. Yap, betul. Semua berbentuk garis. Betul, pintar. Karena titik dengan titik hanya dengan garis aja menghubungkannya. Nah, selanjutnya yang kedua. Titik dengan garis. Ayo, silakan di chat. Siapa yang bisa? Berarti titik dengan Ibu contohin satu ya, biar nggak bingung. Contoh 1. Ada sebuah titik, Ibu ambil titik H. Di berapa jarak H? Ibu garisnya ambil ini apa nih? H. Berarti Ibu menarik garis ke sini. Ibu namain adalah P. Ini adalah contoh yang complicated. Saya nggak mau susah-susah, Bu, mau gampang aja. Ya udah, berarti ambil aja titik H ke titik F, G. Antum tulis tuh. A kayak gini. A ke B, C itu adalah AB gitu. Oke, habis nih. Ya, mangga masuk ke kelasnya. Ini bener kan kelasnya? Ya, betul. Itu siapa tuh? Fatur ya? Ibu salah masuk kelas. Maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, salah masuk kelas. Tunggu, join kelas lain dulu. Pak Haris, sudah aman berarti Pak Haris? Harusnya sudah, Bu. Ya, Itu ada yang belum bisa masuk katanya. ada yang belum bisa masuk juga. Muhammad Nabi.
Assalamualaikum. Ibu salah masuk kelas. 11.3 yang masukin tadi. Oke, sudah banyak yang bergabung ya. Oke, kita share lagi dah. Mana tadi? Tadi kita sampai apa ya? Ibu sampai lupa. Ada yang masih ingat kita tadi bahas apa terakhir? Nah, titik ke garis benar? Ini salah kelas nggak sih, Bu? Bener kan ya? Halo. Suara Ibu apa nggak terdengar? Halo? Bu, maaf, masih di mute, Bu. Oh, gitu. Tunggu. Oh, pantes. Maaf ya, aku nggak ada suara gitu. Tadi kita sudah sampai ke poin 2. Nah, silahkan mau tulis di chat Zoom atau di whiteboard. Boleh, silahkan. Yang nggak bisa whiteboard mungkin bisa di chat Zoom. Contoh titik dengan garis. Jarak titik dengan garis. Mau titiknya E ke F, G. Berarti jawabannya EF atau apa bebas. Silahkan. Bu cek dulu ya di chatnya ya. Ya udah mana. Udah? Semua udah menjawab? Coba Ibu cek di whiteboard, di chat. Oke, ada B ke AD kita cek ya. B kata tegar B ke AD. Itu jawabannya adalah B ke DA. Jawabannya adalah DC. Masa? B ke BC. Salah. B ke BC. Salah, Bu. BG. Oke, kita bahas lagi ya. Sepertinya masih ada yang salah paham. H ke CD. H ke CD. CD mana? CD adalah HC. Oh, bukan. Kita cek lagi. B ke BG. B ke BG. B ke BG. Sini BG ya. Oh, bukan BC ya. Oke, baiklah Ibu bahas lagi konsepnya ini. Karena banyak yang salah paham. Oke. Ibu ambil gambar yang bersih dari sebelah sini. Udah gabung banyak ya ini ya? Mana berapa orang tuh? 20. 20 udah lumayan ya. Kita nggak ketinggalan lah teman-teman. Wah, nggak ada yang bersih. Oke, Ibu bersinin aja. Nana, fokus ya. Ibu akan jelaskan di whiteboard yang ini. Jarak sebuah titik. Ibu ambil titiknya adalah A. Ke garis. Garisnya Ibu ambil adalah DC. Fokus ya. Nah, DC ini. DC. Oke, kelihatan garisnya? Bu perpanjang biar. Ya, Bu. Nah, gini ya. Cara mencarinya gimana? Antum bayangkan, antum ada di A. Berarti posisi antum ada di mana? Di pojokan kamar kan ya. Terus ini adalah sebuah sisi yang lain. Bawahnya sisi yang lain. Jarak itu kan mencari antum itu berapa meter dari si itu. Ngapain antum harus pergi ke pojok sana? Ke sana atau ke sana, ke sana. Kan yang mending kita kan menuju ke situ cari yang paling gede dan siku-siku gitu. Jadi jaraknya adalah si A. Itu adalah jarak titik A menuju ke DC. Adalah jawabannya adalah AD. Paham sampai sini? Oh iya, paham, Bu. Nah, sekarang akan ditulis lagi. Ini contoh aja yang kembali ke tadi ya. Tadi mana tadi? Ini dia. Sebuah titik ke garis bebas. Silahkan ditulis di chat. Oh iya. Siapa yang telat ini? Oh iya, Zafran. Tidak apa-apa. Semangat ya. Yang penting ikutin. Nanti kalau ketinggalan tanya. Oke, kita lihat dulu dari Rashid. A ke DC. A ke DC jawabannya AD. Iya Rashid. Tadi kan Ibu nyontoin itu. Yang lain Rashid. Oke, Bu, siap. Oke. Ini pasti maksudnya A ke CD. Ya.
Hadin A ke CD. A ke CD. Jawabannya C. Oh, ini jawabannya pasti garis, nak. Kalau titik ke garis itu jawabannya garis. Nggak mungkin titik D, titik C ya. Oke, Hadin, bisa diperbaiki? Iya Bu ya. Masih ada yang bingung? Oke. Kalau bingung tanya ya. Lagi nih, B ke apa nih? B ke CG. CG. Nah, ini nih bagus nih, B ke CG jawabannya BC, luar biasa bener. Syafiq bener ya. Syafiq 100. Hafiz, kita cek Hafiz. Hafiz E ke apa nih? E ke FG. Jawabannya EF, betul. Pintar, 100. H ke CD. H ke apa tuh? Salah ya. Bener ya? H ke CD. Berarti CD-nya mana? CD di bawah adalah HC. Oh, coba diperbaiki lagi. H ke CD. Ambil yang paling pendek dan siku-siku. Kalau kita pilih HC, dia mah nggak siku-siku ya, tapi jadinya miringku. Siku-siku miringku. Nah, jadinya kan gini. Akhirnya yang membentuk apa? Membentuk sudut lancip, bukan lagi siku-siku. Oke? Paham, nak? Tadi siapa tadi yang jawab tadi ya? Paham? Yang tadi jawab Daril? Harus Daril? Iya. Bisa dipahami? Daril kan pilihnya titik H nih, titik H ke CD. Bener, Iya. Daril? Nah, ini kan kita bayangkan ada sebuah garis yang menuju dari H ke CD. Mau pilih yang ini, itu, atau itu. Ambil yang paling pendek dan HC. siku-siku. Berarti apa jawabannya dari? HD ya. Betul, HD. HD, bukan HC ya. Kalau HC paling panjang dia, paling panjang dan nggak siku-siku lagi. Buang-buang energi nanti kita kalau ke situ. Oke? Nah, konsep ini biasanya dipakai untuk orang bangunan kan gitu ya, Pak Ari, untuk bahan yang lebih sedikit dan juga tapi dia kuat dan juga ya itu jaraknya, maka dia pakai yang konsep paling kecil dan siku-siku gitu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita cek lagi. Siapa lagi ya? Ahwan izin jemur baju. Bajunya kenapa, Fatih? B ke DC sama dengan B ke DC. Nih, sama dengan BC, betul. E ke HG. E ke HG. Rashid jawabannya apa? H, betul. Oke, kelihatan ini apa nih? A ke A. Ini Akbar, maksudnya gimana, nak? Ibu bingung. Nggak bisa A ke C, Bu. A ke C. Ini apa nih? Akbar A strip A, B, C. Apa ya? A ke C. A ke C. Oke. Terus? Tapi ada C-nya ngikut, Bu. Antum mau nyari jarak apa ini, Rashid? Jarak titik ke titik, titik ke garis, apa jarak antara teman antum? Antum mau nyari jarak apa? Banyak banget ini. Ini ada si A, si B, si C. Antum mau ngapain ini? Jarak antar kita. Ya, ini bukan itu yang dibahas ya. Kita bahas garis sekarang. Jadi gimana nih? Ini mau nyari jarak apa nih, Akbar? Ya Bu, tadi saya maunya A ke C gitu Bu. A ke C, itu berarti titik ke titik ya. Jawabannya adalah AC saja. Oh iya. Nggak usah. Bu, DCB bisa nggak Bu, DCB Bu? Nggak usah bawa-bawa si B. B mah nanti dia mah kena kambing hitam nanti. Kenapa, nak? DCB bisa nggak Bu, DCB? DCB mana? DCB. Ngapain? Antum mau ngapain nih? Melibatkan 3 orang ini. Berarti langsung dari yang siku-sikunya. Oh, maksud antum dari titik B ke garis DC gitu. Oh iya. Ini fokus dulu ya. Jadi apa sih tujuan kita? Tujuan kita tuh mencari jarak pertama titik dengan titik. Jadi tinggal tarik garis aja dari sebuah titik ke titik, tarik garis. Itu selesai. Sekarang jarak titik itu satu titik aja dengan sebuah garis. Ya, titik ya lampu gitu ya, atau titik saklar itu kan satu titik ke sebuah garis. Beda dengan yang tadi. Kalau titik dengan titik itu. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan itu, maka tarik sebuah garis lagi
yang dia paling pendek dari titik tersebut ke garis tersebut dan yang bersiku-siku, gitu konsepnya. Paham? Ya, Bu. Oke. Jadi antum jangan libatkan orang ketiga, orang keempat, orang kelima ya, mereka nggak ada hubungannya gitu. Jadi fokus ke permasalahan. Jangan buat kerusuhan ya. Kerusuhan kan libatin banyak orang yang nggak penting gitu. Maksudnya nggak berhubungan dengan masalah itu. Oke. Selesai nomor 2, bisa lanjut nomor 3. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada. Apa sih Bu, kayak dengarnya ada yang bilang Bu gitu. Oke, nggak ada, buat abu-abu gitu. Nomor 3, titik dengan bidang. Oke, siapa yang bisa? Ibu contohin dulu deh. Daripada nanti pada heboh ya, Ibu contohin dulu. Mana penghapus? Kita hapus dulu. Oke, aduh sepertinya udah mulai rusuh nih tempatnya. Aduh, malah hapus semua. Salah. Tidak. Ya, ngulang deh. Hapus semua. Ini bisa nggak sih dengan cara Hilang. yang lain? Masa kita ya Allah. Coba tetap semangat ujian. Ini adalah ujian cari ilmu. Tunggu. Nah, balik toh. Oke, kita lanjut ya. Titik ke bidang. Ibu ambil bidangnya sebelah sini aja deh, biar nggak rusuh. Nah, ini. Bidangnya adalah ini, segitiga ini. E, H, G. Kelihatan? Ya, Bu. Titiknya adalah titik C. Ibu ambil titiknya C. Ini bisa sembarang titik ya. Titiknya Ibu ambil C. Adalah Ibu tarik garis yang menghubungkan antara titik bidang itu ke ini garisnya ini. Apakah ini? Ingat, konsep jarak adalah paling pendek dan siku-siku. Apakah ini? Itu. Ini. Yang memungkinkan yang mana? Yang paling pendek dan siku-siku. G, Bu. Betul. Jawabannya adalah C, G. Gitu. Ini kan nggak mungkin tuh ke sono. Wah, semua nggak menghasilkan siku-siku, dan yang menghasilkan siku-siku yang paling pendek ya ini gitu. Ini. Bu, Ya, Nak. kalau titiknya B berarti 2 dong. B, F, E. Gimana? Kalau titiknya B. Titiknya B ke ini, segitiganya sama. Ini ke sini ya. Ya, berarti kan B, F, E kan Bu. Bukan B, F, G. Ya, betul. Nah, gimana Bu kalau titiknya B sama? Kita tarik saja. Ting. Apakah ini? Kira-kira yang menghasilkan siku-siku yang mana? Oh, boleh gitu. B, E, F, Apakah itu? B, F, Apakah G. B, E. Kita periksa ya. Kalau bentuknya seperti ini, sudut yang terbentuk apakah siku-siku? Sepertinya kok bukan siku-siku, karena sama sisi 60 di sini. Bukan, berarti bukan. 60 kan ini sama, benar kan? Bukan ini, berarti bukan. Ayo tarik lagi, beda, bukan itu. Kita tarik lagi ke sini. Ting. Bisa ke sini? Boleh? Siku-siku nggak? Mungkin terbentuk nggak? Enggak. Kenapa nggak? Kita buat segitiga begini. Mungkin nggak dia terbentuk siku-siku di situ? Mungkin nggak? Bisa, berarti mungkin. Hapus bantuannya. Gimana? Set. Jadi intinya antum itu seolah-olah yang menjalankan ini loh, menjalankan jarak ini di mana gitu, nyarinya siku-siku. Ini mungkin ke sini siku-siku kan? Ke sini nggak mungkin. Ke sono mungkin nggak siku-siku jadinya. Bu, itu tadi siku-siku karena apa, Bu? Oke, karena apa? Jadi gini nih, Ibu ulang lagi ya. Ini kan ini sebuah titik B. Titik B itu dicari menuju ke sebuah bidang ini, EHG. Bayangkan antum ini mau menuju ke sebuah tempat yang namanya EHG. Mencari kan namanya perjalanan kan cari yang paling pendek dan siku-siku ya, supaya lebih kuat kan siku-siku dan pendek. Nah, itu di
Di manakah meluncurnya si perjalanan antum? Apakah titik ini, kan ini kalau udah ke titik ini berarti kan udah ke bidangnya ini kan, bidangnya itu segitiga Iya. kayak atap yang separuh keruak itu ya. Di sini apa di situ, Iya. di situ. Nah, untuk mengujinya, kalau dia di sini, apakah dia akan membentuk siku-siku dengan si bidang? Oh tidak, karena ini berbentuknya adalah segitiganya segitiga sama kaki. Segitiga. Berarti 60 di sini nanti. Oh tidak, bukan itu. Geser-geser ke sini sama 60 juga. Oh geser ke sono. Geser ke sono apa lagi nih? Apa siku-siku ya bentuknya? Kita cek ya. Yang terbentuk. Set. Siku-sikunya di sini. Oh tidak, berarti bukan itu. Berarti ya sini nih. Gitu. Karena di sini nanti bisa kita buat bantuan segitiganya ini. Deng. Gitu. Yang semua adalah sama sisi siku-siku di sini. Berarti jaraknya adalah ya ini dia. Aduh. Jaraknya ya di sini. Nah, kita namain sebagai titik P, bantuan ini, bantuan. Lah, nyari jaraknya berapa? Pakai bantuan siapa? Ya pakai bantuan segitiga. 1, 2, 3. Pitagoras aja gitu. Paham? Insya Allah, Bu. Ada yang belum paham? Oke. Ibu ulang sekali lagi. Garis yang di tengah tuh gimana solusinya? Oke, Ibu ulang lagi ya. Garis yang di tengah. Ya, Ibu ulang lagi. Nah, tunggu. Ada yang belum paham soalnya. Ulangnya dari tengah aja kan tadi. Yang E ke G itu. Dari awal aja, Bu. Dari awal, baiklah Ibu, dari awal ya, karena ada yang belum paham. Ulang Bu. Ya, Ibu ulang Nggak lagi. apa-apa. Oke. Jadi ini perjalanan sebuah titik mencari jati diri, bukan ya? Mencari jalan paling pendek, bukan jalan jati diri. Nah, ini sebuah titik nih, titiknya B. Antum ada di sini. Tujuan kita, area segitiga ini nih, yaitu apa? E, H, G. Kebayang sudah areanya? Bayang ya? Oke. Sekarang caranya gimana? Caranya adalah dari sebuah titik ini, tarik sebuah garis. Set, yang menuju ke sebuah bidang tersebut. Yang paling gampang itu kan ya pasti mengenai titik-titik mereka kan? Gitu. Nah, kita cek apakah syaratnya apa sih? Jarak itu jenis. Syaratnya adalah jarak adalah garis yang terpendek dan siku-siku itu dianggap sebagai jarak. Tik, apakah di E? Apakah di E? Kita cek ya, apakah ini siku-siku? Ternyata siku-siku bukan. Bukan. Karena apa? Karena ini kan diagonal sisi, ini diagonal sisi. Lah, nanti pasti akan bentuk sebuah segitiga si sama sisi ya 60 lah besarnya. Oh tidak mungkin ini. Berarti bukan itu yang terbaik. Kita cari lagi yang terbaik. Klik lagi, pindahkan. Dihapus ya. Pindahkan posisinya, pindahkan ke sebelah titik sono. Ting. Sama aja sama yang E, tidak mungkin. Sebelah titik sono. Lah ini apa lagi nih? Kalau ini dibentuk dengan yang kan ini sebuah bidangnya di atas, di atap gitu ya. Ini tidak akan membentuk siku-siku antara atap dengan ini, nggak membentuk ini siku-sikunya di sini segitiganya. Nih, otomatis juga bukan. Berarti gimana? Berarti ya kita tariklah dengan ujung tepiannya sini aja. Berarti nanti kalau kita dari B menuju ke bidang ini, lewat jalan ini aja gitu. Gitu ya. Dan mana, Bu? Ya? Siku-sikunya gimana? Siku-sikunya ada, kita pilih ada di sini. Pasti bisa dibuat. Pasti bisa gitu. Kalau misal jadi siku-siku. Ya, kenapa, Nak? Oh, miring ya, Bu. Jadi siku-siku gimana, Bu? Jadi siku-siku nih, coba nih ya. Siku-sikunya itu terhadap ini loh. B, Ibu namain ini P. Ini adalah B, P, G. BPG. Tadi saya BPG. lihatnya itu, Bu. Kayak piramid gitu. Ya, Ibu sekarang putar gambarnya. B-nya Ibu gambar di sini nih. Nih, Ibu gambar di sini ya. Ibu putar. Ini hanya segitiga loh, bukan dimensi. Ini hanya sebuah segitiga. Segitiga saja. Always segitiga. Pasti dia ada siku-sikunya kan kalau sebuah segitiga itu. Nah, Ibu sekarang putar ya supaya Antum nggak bingung. B-nya ini posisinya ada di atas berarti. B. Kemudian sebelah pinggir-pinggirnya E sama G, Ibu tulis di sini. E sama G. E sama G. Nah, logikanya gini nih. Dari segitiga ini, mungkin nggak dibentuk sebuah siku-siku di tengah-tengahnya?
Bisa Bu. Mungkin. Bisa, iya. Berarti logika kita, ya itulah si jaraknya itu. Kita namain P. Nah, berapa panjangnya? Ya itu yang akan kita cari. Yang BP ini yang akan kita cari, BP ini. Apa mungkin Bu ini miring? Lah, kita kan nggak mengatakan yang miring ini, tapi ini loh yang kita katakan siklus-siklus G, P, B. Gitu. Understand? Ya Bu. Oke. Insya Allah. Amin. Nah, seperti itu. Caranya pakai bantuan apa? Pitagoras kah? Trigonometri kah? Kesebangunan kah? ATM kah? Pilih yang mana? Ada siku-siku di sini, berarti pilih Pitagoras kayaknya Bu. Pitagoras, betul. Ngapain kita sesuai ya pakai Pitagoras aja. Di mana ininya adalah tadi kan R ya, di sini R rusuk. Berarti yang sini adalah setengah rusuk akar berapa yo? Akar 2. 3. Dua. Yang ruang itu yang 3 ya. Ini R akar 2. 3. Hati-hati. 2 juga. 2, jangan nambah-nambahin. Nanti tersesat. Udah, pertanyaannya ini nih. Berarti ini pertanyaannya. Nih. Oke, tinggal pakai Pitagoras, ini kuadrat dikurangin ini kuadrat di akar gitu. Paham sampai sini? Ini masih belum rumus padahal ya, masih konsep dasar. Paham, Nak? Paham Bu. Insya Allah paham. Gitu ya. Contoh garis ke bidang. Nah, sekarang kalau contoh bidang ke bidang. Bidang ke bidang gimana ya? Contoh, Ibu contohin. Contohnya adalah, wah semua sudah teroret-oret ini. Yang bersih nggak ada ya? Oke, nggak masalah deh. Ya udah di sini aja, nggak apa. Nah, di sini loh ada kata-kata banyak, Nak. Garis dengan garis yang bersilangan. Berarti caranya apa? Antum ambil aja, misal nih, AE dengan DC. Jaraknya mana? Jaraknya AD gitu. Ibu contohin satu ya. Contohnya adalah si AE dengan siapa? Bersilangan kan? Ambil yang dengan, ini kan tegak nih. Berarti yang tidur di sebelah sono. Berarti DC. DC. Jawabannya apa? Jawabannya adalah yang tegak lurus yang paling pendek, yaitu AD. Nggak mungkin AE, nggak mungkin AE. Apa tadi? ED nggak mungkin. DC nggak, betul, AD ya. AD. Iya gitu. Nah, sekarang garis dengan garis yang berpotongan. Berpotongan itu berarti apa? Ini AB dengan AD. Jaraknya ada nggak? Tak ada. Tidak ada jarak. Jadi jaraknya adalah 0. Ibu contohin jarak AD dengan apa? Dengan AB. Jaraknya adalah 0. Karena tidak ada jarak mereka. Sudah ketemu kok. Jarak gimana? Paham ya? Iya Bu. Sama dengan 0. Set. Ini nih. Salah. Oke. Nah, yang berhimpit lah, nggak ada jarak lagi nih. Mereka udah ketemu. Mereka adalah kembar siam ya, mereka sendiri gitu ya. Ya berarti ya 0 jaraknya. Contohnya AB dengan AB. Paham ya, garis dengan garis? Ini nanti akan terus dipakai nih. Bahkan dalam dunia perbangunan apa sih? Apa ya bahasanya? Teknik sipil Bu, teknik sipil. Teknik sipil ya, arsitektur nanti pakai. Nah, sejajar nih. Sejajar berarti AB dengan CD. DC, betul. Oh iya. Berarti apa jawabannya? Garisnya adalah ABC, betul. Kalau AB dengan yang bersilangan gimana tadi? Yang bersilangan. Itu ambil satu garis yang ini vertikal. Kalau Ibu ambil vertikal, berarti lawannya adalah yang sebelah sini beda tempat, horizontal. Iya. Tuh, sekarang garis dengan bidang. Garis dengan bidang ini bisa jadi buat pretest minggu depan ya. Antum jawab. Ini sekarang Ibu ini doang. Ibu contohin. Garis dengan bidang contohnya yang bersilangan. Garis AB. Nah, Bu, bidang bersilangan dengan garis gimana? Ambil satu garis yang bersilangan terus buat bidangnya. Contoh nih. AB kan, garis AB dengan bidang apa? AB itu bersilangan dengan apa tadi? AB bersilangan dengan CG, benar? Iya. Berarti bidangnya ada CD
GH, FGH, G dulu ya baru H. H. Gitu. AB, Ya. Jawabannya apa berarti? Garis-garis dari AB, garis-garis yang ke bidang ini yang paling pendek siku-siku apa? Garis apa? BC, BC, betul, pinter. BC. BC boleh. AD juga boleh. BC, AD, Udah itu aja ya. Berpotongan sekarang, berpotongan. Sebuah garis yang berpotongan dengan bidang. Garisnya adalah, Ibu ambil garisnya, mana contohnya? AB lagi aja. AB. Mana yang berpotongan dengan AB? Ada nggak sebuah garis yang berpotongan dengan AB? Apa? BC ya. Ambil BC. BC. BC bidangnya apa? B, C, F, G. Oke, BCFG. BCFG ini berarti ketemunya di mana jaraknya? Mereka udah ketemu kok. Berarti jaraknya adalah BC. jaraknya 0. Betul, 0. Oh, no. Berhimpit Nol. sekarang. Iya, karena dia kan udah ketemu. Nggak usah pakai jarak, udah ketemu kok. Iya kan, nggak ada jarak lah. Udah ketemu kok. Jarak itu kan antum sama teman antum ada jarak, berarti kan ada jeda tuh. Kalau antum nggak ada jarak ya udah antum udah deket banget sama teman antum kan gitu. Nah, berhimpit sekarang berhimpit nempel tuh, berarti AB dengan bidang A. Buat tulis ya, AB dengan bidangnya apa? Bidangnya adalah A, B, E, F. EF. Oke. Mana? Apa? Jawabannya apa? Berhimpit. 0, betul. Karena nggak ada jarak ya. Udah. Ini jodoh seterusnya ini kalau berhimpit ya. Sekarang sejajar. Sejajar adalah AB dan DC. AB dan ya sebelah sono berarti ya. Boleh diambil atasnya juga boleh EF kan. EFGH boleh EFGH. EFGH atasnya biar nggak bingung sama yang bersilangan tadi ya. EFGH berarti jaraknya apa? Sejajar. Jaraknya adalah AB sama EF. AE, betul. AE betul. BF juga betul. Oke, paham sampai sini garis dengan bidang? Kok bisa sama AS? Mana? AE, ya ini. AB dengan EFGH, berarti kan ini jaraknya benar? AE atau BF, benar kan? Oh, yang itu ya, Bang. Iya. Ya benar. Sekarang bidang dengan Yang bidang. Ya. berarti AE. AE, iya. AE boleh, BF juga boleh. Karena garisnya AB. AB menuju ke sini kan ditarik-tarik garis yang paling pendek siku-siku ya. Ini juga bisa, ini juga bisa, tengah-tengah juga bisa. Nah, sekarang bidang dengan bidang. Ibu ambil bidang yang bersilangan. Satunya berarti tegak, satunya berarti tidur. Ada nggak? Ada, Bu. Tapi nggak Ada. boleh boleh berpotongan. Ada nggak? Oh, nggak ada, Bu. Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada kan? Oh, nggak ada. Ini coba. Nggak ada. Bidangnya ini Iya. ABCD. B nggak boleh berpotongan kok. ABCD sama Coba. dengan C. ABCD. Iya. Satunya bersilangan berarti kan harus tegak tuh. Tapi tegak nggak boleh satu bidang. Nah kalau dengan ABFG nanti ketemu kan berpotongan di AB. Nggak mungkin, benar? Ya, Bu. Berarti nggak ada. Jauh. Sekarang yang berpotongan, Ibu ambil ABCD bidangnya. A, B, C, D. Berarti berpotongan ABCD, A, B, C, D. Berpotongan dengan apa? Ambil aja satu ya. A, B, E, F. E, B, AB. ya. A, B, B, F. A, B, E, F. Nah, jawabannya apa jaraknya berarti? 0. 0, betul. Kayaknya 0. Ya, betul. Berhimpit sekarang. Ya, sama ya, berhimpit. Berarti jawabannya juga 0 ya. ABCD dengan ABCD. Jawabannya adalah? Iya, jawabannya adalah si 0. Oke, nah sejajar. Sejajar sekarang ambil satu ABCD. Sejajar dengan apa dia? ABCD. E, F. ABCD sama
D, E, F, G, H. FGH, FGH. Betul, betul. FGH. Jaraknya ada nggak? Ada Apa? Ada. BF, Ya nggak ada. Masa nggak ada jaraknya? BF, Kan sejajar, bukan jodoh. Jaraknya Bukan A, A sama E, A sama E. Iya, A, E, betul. A, E, F, T, G. Betul. AE. Nah, karena dia AE, nggak ada, iya. karena dia bukan berjodoh, maka dia ada jarak. Gitu. Itu kayak Oh iya. hubungan pertemanan juga gitu ya. Hubungan Iya. juga gitu, ada jarak berarti ya bisa jadi dia marahan. Oke. Bisa dipahami sampai sini? insya Allah. Insya Allah, Bu. Tapi masih bisa ditangkap, Bu. Masih bisa kita Bu, matematika jam terakhir berat, Bu. Iya. asikin aja tuh. Tulis. Allah. Asikin aja, asikin Bu, aja. ini belum rumus aja ini, Bu. Kenapa? Gimana kalau udah masuk? Kenapa? Ini kan belum Belum rumus. Rumusnya mah cuma Kalau udah Pitagoras. Lanjut ya, rumus sekarang. Rumus yang sederhana. Number one. Sedap. Sabar. Tenang. Ini yang pertama apa? Rumus. Jarak pada titik. Ibu kemarin udah bilang ya, dunia ini bisa dibentuk seperti koordinat kartesius. Berupa apa? Lintang utara, lintang selatan. Itu sebenarnya membuat dunia seperti koordinat kartesius. Tujuannya apa? Tujuannya orang-orang buat Google Earth, buat map, itu kan pakai jarak-jarak itu menggunakan konsep ini. Jadi sebuah titik yang ada koordinatnya, titik ke titik itu kan bisa ditarik sebuah garis. Nah, panjangnya gimana? Si Google Earth membuat bantuan dengan lintang garis lintang bujur, tapi kalau kita sederhananya kan pakai X sama Y. Ceritanya begitu sebenarnya. Ini sebenarnya pengembangannya itu jauh lebih dahsyat ya. Bahkan sampai keluar angkasa. Masa sih, Bu? Iya. Ini kan untuk konsep titik itu hanya di Google Earth. Rumusnya apa? Udah Ibu suruh tulis kan antum kemarin ya, bahwa jarak itu tinggal dibuat akar. Akarnya malah hilang. Si akarnya itu ini X-nya dulu, X-nya yang terserah antum mau mana yang diduluin, tapi yang pasti harus konsisten. Kalau dimulainya X2 yang antum kurangin, maka Y-nya juga harus Y2. Nih, harus Y2. Gitu ya. Kalau dimulainya dari X1, maka juga sama. Ini konsep untuk dunia peta map, kayak gitulah. Nah, sekarang yang luar angkasa itu menggunakan garis biasanya. Kalau pada garis, berarti rumusnya pakai kemarin tuh. Ini kan pola luar angkasa tuh kan gitu ya, di lintasan-lintasan dianggapnya orbit-orbit itu sebuah garis-garis yang membentuk suatu rumus gitu ya. Nah, ini rumusnya maka tinggal dibuat X1A plus Y1B plus C. Nah, sisanya bawahnya tinggal dibuat akar A kuadrat plus B kuadrat. Finish, selesai. Hanya begitu yang konsep dunia luas. Nah, sekarang kita yang sering dibicarakan di SMA ini nih, konsep yang sederhana. Ini sederhana ya. Ibu contohkan. Pertanyaannya coba dibaca bareng-bareng yuk. Sebuah apa di sini? Sebuah kubus dengan rusuk 6 ya, betul. Dan 6 titik. cm. Heeh. Jika titik P merupakan titik potongan antara diagonal EFGH, hitunglah panjang antara titik P dan titik A. Betul. Pertanyaan Ibu, dia berarti mencari panjang apa? Konsep panjang apa? Titik dengan titik, titik dengan garis, garis dengan garis, garis dan bidang. Apa yang mencari konsep apa ini? Titik dengan garis. Yakin? Garis dengan bidang. Yakin. Coba dibaca lagi fokusnya. Hitunglah panjang antara titik P dan titik A. Berarti nyari apa sih? Titik dengan titik. Titik dengan titik. Iya, judulnya sudah ditulis titik dengan titik jarak. Wah, Lihat, Bu. Gimana sih? terlihat rumit sih, Bu. Terlihat rumit. Iya, jangan. Titik terlihat simpel tadi awalnya. Kompleks, sangat kompleks. Ya ini jangan terkecoh ya. Fokusnya kan ini. Jadi antum tinggal apa? Tarik sebuah titik P. P itu siapa sih? Perpotongan kan? Ini. Kemudian dengan A. Selesai. Pakai rumus apa dia? Pakai bantuan segitiga apa dia? Pitagoras. Pitagoras. Pakai bantuan EPA. Maka dia menggunakan rumus Pitagoras. Selesai masalah.
Paham sampai sini? AP. Bu, itu jarak dari A ke P Mm-mm. itu 6 cm atau gimana? Jarak dari A ke P ini 3 × 6 cm. Dilihat dari mana? 6 cm itu A ke B. 6 cm itu A ke B. Nah itu kok. Nah, Iya Bu, yang AP pangkat 2 kok itu Bu. Oh, ini 6 tuh ini pangkat. tuh gini loh, Oh, AP iya. di bawahnya. Ini itu milik AE itu miliknya ini sini gitu, Nak. Yang 6 kuadrat itu AE, si AE 6. AP-nya tetap AP di sini, kan sama dengannya di sini urutannya. Piring, ya. Paham? Understand? Iya. EP2 kok bisa jadi setengah EG, Bu? Nah, Ini EP2. EP kan di sini. Kenapa ini kuadrat, Nak, bukan EP2? Kenapa Karena- jadi setengah Oh ya, EG? kuadrat, Bu. Maaf. Setengah Bu. Iya, karena memang dia setengahnya. Kan ini tengah-tengah pas. Setengahnya si EG, benar nggak? Jadi ini nggak Iya, iya. nggak nipu, ini Oh. nggak nipu antum, ini Iya, memang iya. benar kok. Paham sampai sini ya? Iya Bu. Tiga ini, berdua. iya, ini sepertinya nggak bisa Terus dilupakan. 3 itu dari mana? Yang 3 mana, akar yang mana? 2. Iya. Ini 3 Yang berdua. itu, Bu. Gue dapet yang Ini. Iya, yang itu Bu. Iya, ini tadi apa namanya? Yang namanya miring menunjuk pojok ketemu pojok di tembok itu namanya apa sih tadi? Diagonal? Oh, diagonal sisi. Betul, diagonal sisi rumusnya apa? Ya, iya. Nih, Ibu tuh R, ini. R2 bukan sih, Bu? EG, diagonal sisi. Rumusnya R akar 2. R-nya R kan akar 6. 2 ya. Berarti Tiganya dapet 6, gimana, Bu? 6 kan rusuk tuh. Berarti kalau setengah ya berarti 3 akar 2 gitu. Paham, Nak, sampai sini? Tiganya dapat dari mana, Bu? Kan R akar 2. R-nya dapat dari mana, Bu? R-nya Tiganya. tuh rusuk nih 6 nih. Rusuknya udah diketahui 6. Setengahnya. 6. Oh, Sudah oke. diketahui. Sudah dikasih. Oh, setengah itu ya? Rusuknya sudah 6 udah diketahui. Iya. Oh iya ya, Bu. Iya. Iya. Semangat. Itu ya Allah, kasihan banget di belakang antum sampai pusing gitu ya dia. Perhatiin juga, Bu. Belajar. Iya. Ikutan belajar, Bu, ya, boleh. Oke, waktunya udah habis, Nak. Kita lanjutkan selanjutnya pertemuan yang akan datang. Soalnya ya tinggal bahas rumus-rumus sama latihan-latihan. Sama kita interaktif lagi kayak tadi. Oke, tetap semangat ya. Asikin aja deh. Nggak usah dibuat pusing-pusing. Kan kita Ya, Bu. hidupnya udah susah nih. Jangan dibuat susah lah. Oke, Ibu belum absen antum nih. Maaf, Ibu lupa. Bukan lupa sih, keasikan ya tadi. Kita absen dulu. Siap ya? Sambil yang lagi bobok, jangan bobok ya. Dianggap gak ada. Jadi sebenarnya sekarang aturan sekolah itu kalau nggak izin pas waktu belajar kayak gini, nggak izin untuk kameranya tidak menyala, berarti intinya harus menyala ya. Kalau pas dia nggak izin menyala, terus dia itu ada, boleh dikeluarin dari kelas karena dianggap nggak ada gitu. Jadi gurunya boleh ngeluarin. Nah, jadi untuk itu silahkan open kamera, kecuali yang udur silahkan WA ke gurunya. Bisa dipahami, Nak? Ya, Bu. Bisa Bu. Ya, Bu. Oke, Bu akan absen dulu ya. Absen nomor 1, Adnan. Halo Adnan. Ada Bu, hadir. Oke, Ada. hadir. Anwar ada, Anwar. Halo Anwar. Anwar. Tadi ada nih orang. Tadi ada ke kamar mandi. Oke, baik. Iya, Bu, ke kamar mandi. Baik. WC, Bu, WC. Iya. Hadir. Yang nanti ini ya, yang tadi aktif-aktif, yang chatnya kan tadi kehapus pas kita keluar Zoom tadi kan kehapus, Ibu nggak bisa lihat lagi ya. WA Ibu yang aktif hari ini biar Ibu kasih nilai 100. Aswar izin kamar mandi tadi ya. Daril ada? Ada. Ibu sudah jawab. Ya Bu. Diva ada, Diva? Ada Bu. Baik. Zikru? Hadir Bu. Hadir. Faza ada, Faza? Faza? Ada suara? Nazim? Fauzan? Ada suara, baiklah. Fatan? Hadir, Bu, hadir. Ini apa? Nazim nggak ada di Zoom Bu. Faza, itu Faza apa yang di luar negeri itu ya? Iya Nazim nggak ada di Zoom. Kemana dia? Bu. Di rumah Bu. Baiklah. Puasa kan. Enak banget ngomongnya. Oh, baik. Sekarang
Fatih, ada nggak? Hadir Bu, hadir Bu. Hadir. Hadir Bu. Hadin, ada nggak? Bu ini ada Bu. Ya, kenapa nak? Ini apa? Ada Hadin Oke, ada. Hanung ada Hanung. Halo Hanung. Baik, boleh lewatin dulu. Ikhlas ada Ikhlas. Hadir Bu. Baik. Muhammad Akmal ada Akmal. Halo Akmal. Hadir. Oke. Bu. Muhammad Rizky. Hadir, Bu. Oke. Nabik. Hadir, Bu. Oke, tadi susah masuk Zoom ya, Bik? Iya, Bu. Tadi keluar gara-gara wifi-nya mati. Oh gitu. Faizul Hanan ada Hanan. Hadir Ibu. Belum absen di GC ya? Ini masih kosong punya antum di GC. Hanan. Raffi ada Raffi. Kalau udah Bu. Udah di Hadir Ibu. Oh, baik. Hadir Bu. Sadam. Udah Bu. Gibari ada? Udah Bu di GC Bu saya. Oh baiklah, belum tertag berarti ini. Sultan, Oke. Zarfan, ada ya? Hadir, Bu. Baik. Hadir. Ahmad Syafiq, tadi ada. Hadir, Bu. Sakif, Hadir, Bu. baik. Wildani, Daus, Hadir. semangat Us. Antum baru Baru buka. ngecek Bu. Enggak. Oh enggak, ya udah. Zaki. Hadir, Bu. Oke, baik. Rifat. Halo Rifat. Nggak Cepat ada ke ya? kamar mandi Bu. Tadi ada tapi. Bu, nggak. Tadi ada Bu. Tadi ada Bu. Sultan ada Sultan. Halo Sultan. Hadir Bu. Oke. Hadir Bu. Syawal. Hadir, Bu. Baik. Tegar. Hadir Bu. Yuda. Ada. Hadir, Yusron. Yusron ada nggak sih? Nggak ada ya? Udah nggak ada ya? Ada kan? Yusron? Halo? Nggak ada. Oke, baiklah. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Yang belum paham boleh chat ke ibu atau mau chat ke temannya silahkan. Tapi ngechat tembok juga boleh kan chat ya. Oke, mohon maaf kalau ada kata-kata atau ada hal yang tidak berkenan. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Itu aja, kita akhiri dengan doa akhir majelis dan kita berdoa semoga antum tetap sehat, bahagia dan barokah ilmunya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Maaf. Ya, Bila ada Syukran Bu. Syukran Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Daus lagi ini ya, matanya lagi nggak enak. Oke, tadi siapa aja jawab? Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, boleh silahkan live Zoom, nak.